Anjay. Betul. Mereka terus tampil dengan tingkah ofensif sehingga terkena Indonesia versus Jepang boy. Anjay. kebetulan saya juga yang membawa menang. Masih tinggal. Kembali ke Osaka di mana Emil Albero dari Indonesia coba untuk lagi mengancam. Ngeri banget dah, ngeri dah anjing. Padahal Indonesia punya Tom Haya, punya televisi yang press resistant dan nyaman kalau diberikan bola di lapangan tengah. Tapi kita belum melihat HP gua dengan nyaman oleh televisi dan Haya. Karena kita melihat keterlambatan kita di dalam melakukan transisi posisi, terutama ketika setelah kita kehilangan bola. Kita live babak kedua cuy. Bola yang semestinya cepat untuk melakukan gerakan yang melebar. Nyet geribat. Jo, mil. Ya panik dia panik, mampus lu. Ntar guys, kita bikin polling dulu ya. Iya, dan ini memanfaatkan nampaknya garis perang Indonesia yang cukup tinggi, ada rilis passing dari Ayamo Seko yang begitu baik menuju Keiko Nakamura, beruntung gangguan Let's go. signifikannya membuat Nakamura pun tidak nyaman di momen akhir, coach. Ya, memang satu pilihan ya, ketika kita melakukan lini pertahanan yang sedikit kita naikkan, maka juga akan ada weakness di sana, di mana ruang itu akan dimanfaatkan oleh para pemain-pemain Jepang. Dan tapi kita kalau terlalu low block seperti babak pertama tadi, Nih kayak ini tahu kayak apa? Kayak Jepang kayaknya Indo panik gitu loh guys. Memberikan beberapa Kayaknya serangan mulai dari permainan big play maupun permainan one two yang juga tidak mudah untuk diantisipasi oleh Mil, maju mulu ngeri banget Mil anjing. Tapi menurut saya ini memang lebih tepat kalau kita juga tidak terlalu turun ya, karena paling tidak ketika kita mendapatkan Emil ngeri banget guys, kita Emil. masih punya kesempatan untuk segera melakukan keputusan menyerang. Wah gila cakep banget nih Jepang mainnya anjing. Yang saya sampaikan. Wajar sih kalau nambah gol lagi. Nakamura justru Itu kan yang jaga anjing. Ya Allah gol lagi sama dong, udah 4-0 anjing. Eksekusi yang ditampilkan dengan penuh ketenangan dari Mursyida menambah lagi keunggulan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam tulisan Jepang. Ini satu kondisi di mana memang Nakamura. Aduh 4-0 bro, gol nih, sial. Berarti sama, kalau kayaknya lebih deh nih dari GBK anjir. Tapi diberikan bola ke yang kedua di mana Riora Mashita tidak terkawal dan Aduh ayolah, come on men. tendangannya dengan sebuah Tapi bola rumput luar biasa mencapai. ih, golnya dia lompat sih Justinnya anjing. Dan yang paling penting adalah Tapi kok cuma ngadukun Cina bang. Kenapa Cina? bola yang seharusnya bola tadi juga Cuma dukung Jackie Chan Cina. mungkin pemain itu punya naluri untuk menjadi seorang pencetak. Info Cina Bahrain ya? Menang gak sih? Tadi gue lihat masih 0-0 guys. Dikasihkan bagaimana awareness-nya begitu sangat baik. Ya. Tapi yang juga Wah ini gimana bagus sih apa wasitnya ya. Termasuk ketika bertahan. Wasitnya checking VAR mulu kalau gol coy. Kenyamanan lawan untuk mengolah bola. Bikin lama sih, cumannya perlu ada intensitas yang lebih terus lebih pasti gitu golnya. termasuk ketika Bang lu bertahan dan gak dukung Indonesia, gue dukung Indonesia lah. Iya, dan Cuman gol dari harus diakui Jepang lebih ini ya, lebih mendominasi dan overpower bro. Ternyata gol sudah disain sama wasitnya gol. musim yang baru saja berakhir dengan 6 gol dan 4 assist yang dia cetak untuk Legia Warsawa, dan kali ini dengan finishing yang begitu memukau, penuh dengan kendali tadi mengalahkan Emil Albero dan juga para pemain bertahan Indonesia di tiang. Ayolah. Ini adalah gol pertama. Wah, gila sih. Jepang di atas senior dari 3 camp penampilan. Dan ini juga salah satu pemain yang Tapi gua nggak tahu ya. Kalau gua lihat pemain Indonesia nggak ini sih, nggak kena mental. Maksudnya ini mereka udah nyiapin ini kayaknya, emang udah terima legowo gitu. Kalau Jepang tuh kuat banget gitu. sangat terlambat ya. Bagaimana Dan James sedikit membuat Nih Jepang kalau lawan All Star Indonesia menang nggak ya guys? Menurut kalian menang nggak? Dan ini yang Kalau lawan ini kita lihat sampai dengan menit kali Jepang bikin pertandingan gitu ya, buat galang dana. Ini buat bikin film ini ya, film aksi
kembali bisa direbut. Terus dia bikin penggalangan dana dari Jepang dengan 0. timnas Jepang melawan Jepang dengan 4 gol. All Star Ya, Indonesia. sangat- Menang nggak ya sangat Indonesia? Dan ini Kepo aja. kenapa Kemarin kan MU ya, MU kalah sama ASEAN All Star. Jepang. Tetap Kai tadi lagi ada space di Hafter bisa. Gol lagi nggak sih ini lepas, mah? ada peluang lagi bagi Jepang. Gue pengen lihat caranya gue Jepang ngejebolin aja sih. Kan 5-0, oh tidak. Dengan begitu jitu oleh Wih dia gaya Naruto anjir. Selebrasinya gaya Naruto begini tadi guys. dalam goal scoring sheet bagi Jepang di laga ini dengan penampilan gemilangnya. Wah ini sih Indonesia kejebolan paling banyak ya. Indonesia dan Dumo juga unstoppable dari Tuh, segi gini dia guys tuh. yang ini. Bagi Machino. Jepang. Hat-trick loh dia. Machino. Hat-trick guys dia. Di ruang sempit dan umpan shifting yang benar dari Kubo tanpa adanya pressing yang intensitasnya tinggi, terlalu nyaman ya Pak, sehingga akhirnya umpan seperti ini begitu mudah dirilis dan ada penyelesaian yang begitu baik dari Shakhtar. Parah Indonesia nih, parah Indonesia parah. Luar biasa aksi dari para pemain Jepang di laga ini. Emil udah Mereka sudah mengamankan Emil udah ngerasain stres ya kan. Emil, nyesel nggak lu? Dukung Indo. Lili Pali main, let's go. Seenggaknya Lili Pali main bro. Senpati nama ganti. Emang ini kayaknya Pak Patrick tuh main lapis duanya. Oh, Dean James diganti sama ini. Dean James diganti sama Stefano Lili Pali. Indo juga digantikan dan Samurai Blue juga akan memainkan Ternyata gol ya. dari bench. Udah kiri polling ya. Betul. Ternyata nambah gol ya. Di NSA Neymar kan Ya, yang mendapatkan debutnya melawan Indonesia. Ada lu yang jawab enggak anjir. Ternyata gol anjir. dan Kedai Sano ini adalah salah satu pemain yang sangat asik dan nonton kalau dia ada. Ini apa guys? Gue baru tahu fiturnya ada. Aksinya begitu fluid, diri diserang juga menuju ke lapangan tengah. Jadi tentunya ini kembali satu pemain yang akan menarik minat kita untuk melihat bagaimana luar biasa. Apa sih? Nggak jelas banget nih orang. yang dimiliki oleh Jepang. Kita bikin polling lagi. Ini adalah tentunya French players yang Ntar. dimainkan kembali dengan Hajime Moriyasu yang menginginkan adanya menit bermain dan juga caps yang bertambah dari para pemain yang jumlah capsnya masih di bawah 10. Bahkan harus diingat di squad ini hanya ada 7 pemain Jepang yang memiliki caps di atas 10. Jadi Betul. kembali satu keunggulan dari Jepang untuk menginginkan para pemainnya mendapatkan menit bermain yang tepat guna mencari siapa-siapa yang bisa diandalkan dalam keadaan pressure tinggi untuk bisa diandalkan oleh Jepang nanti di World Cup yang akan berlangsung. Ntar, gue bikin polling dulu guys ya. Dan juga setelah World Cup berakhir 58 pemain yang digunakan dalam rotasi squad dari Jepang oleh coach Hajime Moriyasu. Sangat sudah bersiap. Ya, sana juga bisa bermain di beberapa posisi, termasuk dia bisa bergerak di belakang striker dan nampaknya kalau ia mengejar Mito, dia juga bisa berada di sektor wingback kiri ya. Ya. Di pemain yang memberikan umpan. Nah, gol tuh pertama lu jawab lu pada. pada awal babak pertama tadi. Itu sudah luar biasa digantikan oleh Kodai Sano yang di squad ini juga ada 5-0 lebih-lebih GBK anjir anjing. disambut oleh Lebih-lebih GBK bro. bench dari Jepang. Ya Allah nge-5 aja sampai 6 ya Allah please. Udahlah 5 aja anjing. Satu putaran lagi bagaimana kembali kerjasama optimal dari Please, please, double pivot please. Jepang yang tampil luar biasa di laga ini. Sebenarnya gue nggak apa-apa kejebolan, cuman kejebolannya nggak sampai setengah lusin gitu juga sih menurut gua gitu aja, enggak sih. Lihat bagaimana Sano yang ada di lapangan tengah sebagai gelandang bertahan menopang Wataru Endo, salah satu bintang di laga ini. Umpan lagi dari Kubo. Ini biasanya Dirilis sangat cepat. kayak misalkan Chelsea ya, kan gue demen Chelsea guys. Nakamura kali Gue kalau nonton Chelsea udah kalah gitu, gue udah males guys. Tapi kenapa kalau Indo walaupun kalah gue tetap nonton ya? tuan rumah. Sama nggak sih kayak lu pada? Gila Jepang udah 5-0, nggak ada turun-turunnya deh. Ini sang winger dari Jepang. Siapa tuh sakit? Parse. Marcelo
Ferdinand belum bisa memperlihatkan aksi terbaiknya, terus diganggu dia. Ya, tapi kita sulit sekali untuk bisa bahkan memainkan game passing. Ya Allah, ngoper siapanya. Aduh, sedih deh hidup gua. Karena memang tekanannya Untung Jepang tuh pas lawan Jepang nggak pas ketika kita menguasai besok ke lebaran aja loh guys, nggak pas malam takbiran. bola, tapi terhadap Bisa kesiangan gua posisi pemain-pemain yang mempunyai sholat idnya posisi anjir, untuk menerima passing dari merenung pemain gitu. kita. Mereka betul-betul tutup dengan sangat bagus. Ya pressing mereka konstan dan juga struktur pressingnya ini tidak pernah luput ya, sehingga jalur-jalur pas Indonesia bisa selalu ditutup. Loh, kok ini kayak nggak orang Jepang ya, kayak bule gitu dah. Sempurna dari para pemain Jepang. Namanya Sano Dan tapi kita melihat bagaimana permutasi posisi para pemainnya begitu fluid, sehingga meminimalisir pergerakan tanpa bola yang sudah coba ditetapkan oleh para pemain Indonesia. Betul sekali. Dan kita lihat Ada darah sedikit yang keluar dari mulut dari Yance. Ini harus mendapatkan atensi juga. Bagian bibir. Yance Sayuri kena berdarah ininya bro, kumur-kumur dia tengah lapangan, gokil bukan di minggir ya. Beberapa nama seperti Lili Pak, Sheikh Fatin Ahmad dari bench, dan ini harus dia lakukan memang setelah timnya tertinggal dengan 5 gol, tapi tetap kondisi dari atmosfer terus terjaga. Betul. Suasana pesta, selebrasi. Indo rusuh juga ini ya, ramai juga ya di Jepang ya. Sepak bola Indonesia, ini juga Tetap ini ya. Jadi mereka ya udah, yang penting bangga aja gitu bisa lawan Jepang gak sih? Gue bukan bangga, yang penting nontonin tim Indo aja gak sih gitu aja daripada nggak ada tontonan gak sih? satu pembelajaran luar biasa Coach. Gue berharap bisa golin satu lah, seenggaknya bisa mengancam tuh kiper lah. betul-betul harus bisa maksimalkan. Ini kiper Jepang tenang banget guys dari tadi masalahnya anjir. Paling tidak ini juga menjadi sebuah ukuran bagaimana pemain juga harus mampu ya untuk bermain lepas, bermain tidak dibuat tekanan, karena bagaimanapun mereka sudah lolos. Tuh ngeri banget anjing. Jadi sebuah Bener aja, Ner. kita melihat pemain bisa menampilkan permainan dengan lebih baik lagi ya. Mau persiapa lu? Kita lihat hari ini ternyata justru mereka seperti tidak melakukan satu aktivitas permainan, terutama pada saat bola masuk ke daerah kita mulai dari lini tengah, tidak ada satu pressing, tidak ada seperti Hafner pernah main di Jepang kan ya? bola dari pemain-pemain lawan. Terlalu dibiarkan ya lawan untuk bermain nyaman mengolah bola ya. Ya. Ini sih udah tinggal gimana ya, kayak nahan aja. Saja mengamankan title Premier League dengan Liverpool. Siapa pemain Jepang yang main di Liverpool guys? Bali Endo ya, Endo ya? dari Samoa. Tapi main dia sih dia. Anjir geli banget ya Allah. Please jangan gol lagi jangan. Let's go. Let's go. Come on, come on, mate. Come on, mate. Come on, mate. Come on, mate. Sasaran Come on, son. Come on, son. Benar-benar bisa mengisi berbagai posisi yang ditinggalkan oleh rekannya kayak ini. Anjing ngeri banget Jepang, gila ya. Presisi gitu loh kalau nendang ngoper. Anjing. Tembak tapi beruntung bagi Indonesia, tendangannya masih berada di atas gawang dari Emil Odero Mulyadi. Udah cukup lah Mulyadi, Mul. keempat sepanjang Bukan Mulyono ya, Mulyadi di sini. Emil. Kang Emil. lagi yang juga mengisi ini serangan Jepang. Ya, Sana bersaudara coba memberikan efek mereka di laga ini babak kedua. Dan duel yang coba di Hey, kok bisa kagak ditendang gitu bang? Bahaya bang. Samurai itu sangat berbahaya. Aguero harus menghasilkan gol. Ada saja gol bagi tim Jepang dan karena Nakamura. Aduh gak ada orang anjir. Tapi bagus sih, pertahanan udah mulai bagus guys. Udah mulai rapet nih. Nakamura Nyet, itu sendirian banget Nyet, sumpah. menekan para pemain Samurai Blue seolah belum puas dengan unggul 5 gol saja dan yang begitu gemilang. Gokil, gue demen nih kayak gini nih. Emil the best libes bro. Gawang Indonesia. ya terlepas dari 5 gol yang sudah bersarang, tapi Emil Odero Mulyadi setidaknya sudah melakukan 4 penyelamatan emas dan 2 Anjir, keren banget. Tektok gitu loh guys. Tidak hanya penempatan posisi tapi juga refleks dan respon yang cepat untuk menggagalkan aksi yang coba dilakukan oleh Wah, Messi Hilger parah ya anjir. Nggak kelihatan guys, Messi Hilger. Ganti gak sih? Tapi kayaknya emang disimpan gitu loh. Sama ini apa, sama Patrick. Kayak Patrick udah siap sama kekalahan gitu loh guys. Buset, Marcelino
Di ini keroyok bro. Back untuk menutup celah serangan balik bagi Indonesia. Iya, luar biasa sekali ya. Wah, anjir, keren banget. Reaksi, Keren sih. proses transisi yang Emang kayak udah all out, Indo tuh udah all out buat ini sih. All out buat mereka menguasai bertahan. mereka ada di daerah kita dan tiba-tiba Emil yang paling keringetan bro. hanya dua pemain Kasian gua ngeliat Emil. ada muncul rekan-rekan yang lain untuk mengantisipasi serangan cepat dari kita yang praktis tidak diberikan kesempatan. Ayo dong, jangan gol dong. Kalau ini studi banding, ini adalah Cukup, studi cukup, banding cukup, termahal dan cukup, juga cukup. yang Emang ini kandang Jepang, cuman seenggaknya jangan nambah lagi nyet. kita bisa benar-benar mempelajari setiap detail Please, pergerakan come on, meh. para pemain Jepang, tidak hanya ketika menyerang tapi juga bertahan. Oh shit. Mereka mungkin terlambat untuk bergerak dalam beberapa momen tapi kurang dari 5 detik. Ini kayaknya ujian ini menangis untuk Indonesia guys. Dua Indonesia yang sedang kuasai bola. Ini satu pelajaran mahal yang kita Kubo dapat diganti, oleh Kubo. tim nasional Jepang yang sudah mengembangkan sepak bolanya lebih dari 30 tahun terakhir adik. Bagi Kubo yang menjadi bintang dari sisi kreasi dan juga kemampuan menciptakan gol akan digantikan. Seko anjing namanya. Ini world class player Namanya yang Seko. dimiliki oleh Jepang. Luar biasa akan digantikan dirinya. Masuk Hosoya dan juga Sato, Morishita juga digantikan. Ya, dan tentunya ini juga debut bagi Yonosuke Sato. Si siapa namanya yang main di Jepang tuh sekarang guys? Sandy Walsh nggak main ya? Dan mau Hosoya dari Cedera dia katanya. Sakit apa cedera sih jatuhnya? bintang dari Risol yang akan mengisi lini serang dari Jepang. Ini kalau debutnya bagi Mau Hosoya ya. Memang sudah ada 3 pemain yang debut di laga ini bagi tim nasional Ya. Jepang adik. Musim terbaiknya di 2023 dengan 14 gol yang dia tawarkan. Mashiwa Risol ini tim klasik yang juga sudah begitu lama sukses di J-League. Dan kalau anda ke stadion mereka yang mirip dengan stadion Copyright gak ya dengar suara kayak gini? Bodo amat lah copyright. satu subway di luar Tokyo hanya 45 menit dan sudah bisa menikmati satu sajian atraksi dari Mashiwa Risol yang terus konsisten juga tampil di J-League. Nakamura maju ke bola, satu flick yang berbahaya. Kedua lagi tadi. Bang, let's go, aman. Siapa tuh Jaya? Oh, Abner. Situasi di jantung pertahanan dari Indonesia. Ya, dan bagaimana meskipun pemain Aman nih. banyak diganti tapi kontrol permainan bisa terus didapatkan oleh Jepang. Mereka bisa terus kuasai bola dalam kondisi-kondisi pressing ketat yang ditekan oleh para pemain pertahanan Indonesia. Ngeri banget anjing. Ya ada iklan ada bake. Peluang lagi bagi Jepang untuk mengancam dari Udah dong, jadi gol lagi dong. Gagal bisa dioptimalkan. Satu spot lagi, automatic qualification masih diperebutkan Australia dan Saudi Arabia yang akan bertemu hari ini juga. Setelah tentunya Korea Republic. Jepang, Wah capek, Jay capek sih yang itu. masuk ke World Cup Tiduran Jay. dengan Biasanya nggak kayak gini guys, Jay capek anjing. Ada Iran. Sedangkan Indonesia tentunya sudah ditunggu oleh Uni Emirat Arab. Padahal pemain Jepang diinjak sama dia, tapi dia yang jatuh, dia sakit Juga aja. berada di Si Jay. ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Masih ada 2 spot lagi. Betul. Termasuk tampaknya Palestina yang akan memperebutkan bersama Oman ya, yang berada di grup B. Kubo yang sudah digantikan oleh Yonosuke Sato. Ini adalah bintang yang juga sempat beraksi untuk FC Tokyo dan kali ini untuk Okayama Hachiano. FC Tokyo sedang struggling di J-League, tidak lagi ada di top 8. Justru di No, zona buset. bawah. Lah, Gue ngeliat Marcelino kayak bocah guys kalau main ini ya tuh. Wataru Endo Ini yang kecil banget dia ya? mantan kapten di transfer dari Kubo tadi. Ya. Suzuki. Anjir namanya Suzuki dong. Masih di Prancis dengan Ren. Terus tidak terganggu kendali laga ini tidak lepas dari Samurai Blue. Samurai Blue. Just the blue sky. Seiko tadi, Suzuki berkaki kiri berbahaya lagi Wah coba. emang sih gak ada yang kuat lari bro. Di babak Mes, kedua. come on Mes. Jam zona pertahanan Indonesia, aksi dari Aman karena dioper ke belakang. Endo. Oh pinter ya Jepang ya, jadi sayapnya maju. Kasih ya bagaimana bola dialihkan oleh para pemain Jepang yang menjadi Gak ada orang nyet. aliran bola dari Jepang. Oleh Romani coba melewati
Oh my god. Oh. Cukup jauh tadi. Betul. Jadi bisa diminimalisir. Gangguan anjir. Ketika satu pemain Indonesia kuasai bola, ada 2 hingga pemain Jepang yang sudah mulai Gelap mendekat banget sih ya. dengan jarak yang begitu terukur. Satu sistem permainan Gelap yang banget ya. memang begitu diterapkan oleh Hajime Moriyasu. Tidak hanya ketika menyerang, tapi juga ketika mereka bertahan. Chance oleh terus berkumandang di tribun dari Panasonic Stadium. Ole. Come on yuk, bisa yuk. Anda saja bukan karena Emil Auder tadi. Ada double stop yang luar biasa ketika Kaisano mengancam tadi. Jadi skor sudah berubah menjadi 6-0. Ih, tapi ramai juga ya yang teriak-teriak Indonesia guys di sana guys. Terus coba untuk mengancam begitu positif. Nakamura lewati Yancho. Jangan dong. Outstanding untuk mengamankan situasi. Memang bagus. Oke. Gila, Emil nyantai ya. Jago deh. Ditarik sama Bang Jay, jangan cepet-cepet bro. Membuat level confidence Indonesia masih terjaga ya. Katanya jangan cepet-cepet, santai bang Kang Emil. Tapi penampilan individu dari Emil Auder Mulyadi masih begitu bisa membantu, dan ia pun bisa memberikan ketenangan terhadap sektor pertahanan yang ada di depannya. Bola ke depan udah ke belakang lagi nyet. Lagi umpan berbahaya. Power tadi coba digapai oleh Nakamura, bola masih diselamatkan. Dan ingat ini keadaan 5-0, sudah unggul nyaman, tapi komitmen para pemain Jepang tidak pernah luntur. Betul sekali. Ngeri banget anjir. Mana mereka tetap Ngeri banget nyet, sumpah dah. permainan yang tidak bergerak sama sekali. Wow, luar biasa. Bagaimana? Ih, lari dong. Cetak lagi peluang di zona pertahanan. Shin Patinama harus waspada, lagi ada kesempatan terakhir kali ini mampu merapikan situasi di penalti dari Indonesia. Santai, orang mah santai, minggir lu miskin. Lagi oleh Jepang. Bola berbahaya kembali dan hampir tapi disambut dari sentra peluang. Hampir lagi tercetak gol ke-6. Ditelot suaranya anjing. Sudah masuk yang hampir menambah lagi keunggulan bagi tim tuan rumah. Sampai kita terlihat bahwa bagaimana pemain Emil jago sih nyet ini mah. justru semakin membuat panik. Beberapa momen yang seharusnya berani untuk kontrol bola, memberikan passing yang lebih tenang. Merekanya yang penting bola. Wah ini telat suaranya kecepatan guys, gambarnya telat. dilakukan. RCTI. Harusnya tetap berani memainkan bola untuk memberikan passing kepada pemain-pemain yang menurut saya masih ada di dalam posisi. Nah tuh kan hilang suaranya. Suaranya hilang nyet. Baik muda dari Volpara ini terus menjaga clean sheet tentunya bersama dengan Seko dan juga Ya kelamaan ancang-ancangnya, nendangnya. bola dikuasai. Dek banget gua boy. Ali ancaman ditawarkan di sektor flank sebelah kanan dengan pergerakan impresif ya sepanjang laga ditawarkan oleh Sato dari pemain yang baru masuk tapi sudah Gila sampai gue gini-gini ya. Biar gak gol lagi anjir. Bukan masalah Indonesia menangnya dah. Yancho Sayuri melewati Nakamura. Semangat. Digapai oleh Emil Auder. Let's go gak sih nyet? Indonesia eksekusi yang ditawarkan Kento Nakamura tidak sempurna tadi. Ya ini pergerakan yang begitu baik. Let's go guys. Diakhiri dengan satu tendangan melengkung, tapi beruntung bagi Indonesia tendangannya masih belum terarah sempurna. Let's go guys. Di momen ini adalah bagaimana kembali pertahanan Indonesia membiarkan Yancho Sayuri hanya one on one melawan Kento Nakamura yang memiliki level kreativitas tinggi, Coach Ebre. Ya, dan padahal kita ada 5 pemain di sana. Iya itu dia. Ya. Terlalu terisolir ke kanan Ya. sendirian ya akhirnya. Ya disuruh lari mulu Indo anjir. Kok gangguan gini nih, apa hujan ya? Di Jepang gak hujan kan nyet? Tanda kemudian menjadi bagian dari Twente kemudian berpindah Ya, ke Las gambar gak gerak anjing. yang datang oleh Rem dan ekspresif aslinya tentunya bagi Rem. Ya di musim lalu 43 chance created dari 26 lebih penampilannya di Liga. Ya, Jadi Ayo dong, pemain ayo dong, juga ayo dong. begitu mencuri perhatian di Liga pada musim lalu. 11 Ini kedeketan ya nyet. Rem yang Betul. sebelah Apa sih? Gak ada Anta nih. dan pemain ini juga sangat ramai ketika saya bertemu dengannya di Jakarta. Iya.
Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Balik dulu lagi Samurai. Please jangan gol. Jangan gol, jangan gol. Jangan gol, jangan gol. Let's go. Let's go. Enggak gol, enggak gol. Enggak gol, enggak gol. Enggak gol, enggak gol, enggak gol. Oleh Mashiro di zona pertahanan Indonesia. Siapa namanya itu anjing? Ya beruntung momen tadi. Panjang banget namanya. Ada Jay Insas yang datang di momen yang tepat. Namanya panjang banget. Satu kondisi blok. Ini adalah main bola dari gol yang diciptakan oleh Sato. What the hell is going on, man? Sudah mendapatkan gol keempatnya bagi tim nasional Jepang dari 8 penampilan. Dan pergantian pemain dengan Machino diganti, Machino. oleh pemain muda lagi Kota Tawarat Sumida yang juga merupakan bintang dari FC Tokyo untuk main tengah yang bisa fleksibel tampil juga di lini serang. Kota Wah, Tawarat dibuang mulu ya. Indonesia emang maunya bertahan, guys. Nggak mau nyerang kayaknya. Lagi-lagi satu beres bola yang menurut saya Tuh, buset gak ada yang mau ngepres kayak emang udah ya udahlah kalah aja gitu kayaknya. kita terkesan seperti panik. Betul. Tidak ada sasaran kemana bola akan diarahkan. Come on, man, come on. Bisa kali, come on, man. Semakin memudahkan kita untuk bisa membangun serangan. Ya. Di menit ke-79 dari laga ini 10 menit tersisa di waktu normal yang dari Jepang. Tapi tentunya apresiasi terus kita berikan bagi para punggawa pasukan Garuda yang berjuang di Osaka. Ini benar-benar luar biasa dalam playoff nanti. Yuk, ayo. Garuda dan juga bagi para fans fanatik Ya Indonesia yuk, bisa yuk. tim Indonesia, suara mereka terus terdengar. Masih 78 kayaknya masih lama, guys. Menit ke-79 ini dan ini juga akan menjadi penentu juga nanti ketika di playoff round keempat dengan dukungan dengan support dari para supporter yang begitu dahsyat akan membantu Indonesia dalam perjuangan nanti menghadapi babak playoff di round keempat. Aduh. Menuju ke World Cup 2026. Ya apalagi Patrick udah bodo amat ini. kemungkinan digelar juga di luar Indonesia ya. Buang lagi bagi Udah lari kenceng, gocek-goceknya jago. Weh, ya gol lagi anjing 6-0 nih. datang dan tidak disia-siakan serta bertambah lagi keunggulan dari Terlalu ininya, terlalu rapetnya. mampu melepaskan tendangan dahsyat menyambut aksi pergerakan impresif dari Tawarat Sumida yang baru saja tampil. Gelandang muda FC Tokyo ini memberikan satu instant impact kemudian dia Capek Indonesia. Ah, udah gangguan nih anjing. Gangguan lagi, Nyet. Oh shit. Nge-lag cuy. Oh my god, nge-lag. bisa melihat pergerakan yang ditawarkan oleh 6-0 Nyet, gila kali ya. Lanjut nonton kan ini guys? Gue udah nggak tega nontonnya. di Bahrain 6-0 gini anjir, gue nggak tega nontonnya. Menyerahkan para pemain bintangnya yang hadir tadi di tribun untuk menyaksikan laga ini dan bahkan kalau kita lihat bagaimana peran dari Kaoru Bito mas panjang kualifikasi menjadi pemain yang sedang di-link dengan FC Bayern Munchen dari Brighton. Ini bukti bahwa lagi multicultural dan semakin luar biasa koleksi pemain dari pasukan Samurai Blue yang sejak usia muda memang banyak yang langsung berpindah ke era Gila, Emil nih datanya langsung jelek nggak sih guys? oleh perusahaan-perusahaan Jepang dengan tim-tim di Eropa. Ini membuat tentunya begitu luar biasa para pemain yang ada, bahkan French players mereka beraksi di Ligue 1, beraksi juga di Championship Division, dan ini menjadi satu keadaan yang begitu Ya luar Allah, biasa. ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang kemudian kembali berambisi untuk bisa tampil lebih optimal di World Cup yang akan berlangsung 2020, dan bahkan mereka selainnya akan bersiap juga nanti Ngapain nyeliding nggak kena anjing? beberapa laga pemanasan
Weh, ambil bego. Di Amerika Serikat sudah sangat detail di persiapannya. Di San Siap. Francisco, di The Coliseum mereka akan tampil menghadapi Meksiko. Ya, memang ini adalah bagaimana Cid, kamu 2.000 aja. memiliki rencana yang begitu panjang dan benar-benar terukur dan juga bisa dieksekusi dengan begitu baik. Tidak hanya di dalam lapangan tapi juga di luar lapangan mereka sudah mempersiapkan tim untuk bisa berlaga maksimal pada Piala Dunia 2026 nanti. Dan ini adalah aksi dari pemain yang Aduh, ketendang ya? masuk, pemain muda Kota Tawarut Sumida yang kembali bisa mengeksplor Yance Sayuri yang mulai keletihan saya rasa karena dia juga terus bergerak. Bahkan saya mengingat apa yang diucapkan oleh Coach RD bahwa pemain yang berada di wingback ini menjadi pemain yang paling capek ya, paling lelah di sistem permainan dengan menggunakan formasi 3-4-3 ataupun 3-5. Alex Pasturnya mana, guys? Untuk naik dan juga turun dengan begitu cepat ya, Coach. Apalagi kali ini menghadapi satu permainan cepat, tidak hanya dari satu sisi, di mana pemain-pemain yang dihadapinya itu ada di depan mata, tapi Betul. ada pergerakan lain justru yang dilakukan oleh pemain dari lini kedua yang Kita masuk opacak di apa tuh? daerah yang sama, sehingga dia seperti menjaga dua pemain. Ini beberapa kali terjadi. Jadi memang kalau Yance Sayuri diekspor di laga ini saya rasa untuk bisa solid di momen ini ya, karena lawannya begitu superior dengan penampilan yang begitu fluiditas. Oh, come on, man. Di level elit Asia. Ini juga sebab mengapa dia dipercaya oleh Patrick Kluivert untuk bisa menjadi pilihan utama. Dan bagaimana pesta terus tersaji. Gangguan gini dah, boy. Come on, man. Jangan gangguan. Indonesia sudah mengunci posisi di playoff round keempat dan akan berjuang nantinya penuh dengan tantangan. Ini menjadi pembelajaran dan satu pemanasan yang sangat luar biasa dengan lawan yang dihadapi adalah tim terbaik tidak hanya di Asia tapi juga tentunya top nanti di dunia. Jepang Di ronde ketiga. Berarti ntar kalau misalkan ini Jepangnya segini banget, guys. Gimana ntar kita kalau misalkan masuk ya, anjir. paling bisa mendekati adalah Ya. tahun sebelumnya 27 gol Betul. tanpa kebobolan. betul. Menghancurkan Anjir, tim Yakub yang ada di Kambuaya capek banget itu kayak. Nge-lag nyet. dan kembali komitmen dari Suzuki tapi dia out of position. Come on. Nge-lag nyet, sumpah. What the hell? Anjing, nge-lag gini, boy. Duh, TV gue gangguan sih, guys. Males banget gua. Duh, Indo gimana nih, guys? 6-0 gini, boy. Come on, boy. Nyesek liatnya, boy. Untuk bola itu coba disambar. Indonesia dapat nama. Aduh, nih Indo, ayo dong, jangan gol lagi ya. At least golnya 1 lah. Isi emang gacot. Indonesia kedengaran. Sriwijaya City Stadium. Mencari jaringan Sago Hati. Jadi bawa pulang.
peluang untuk Jepun bergerak. Gua lagi kan. Bangun. Kenapa lagi? Gua tanya. 76. Kok tiba-tiba komentatornya bahasa? Menyaksikan Jepun menewaskan Indonesia 6-0. Wataru Komeda, gol dari Yasuhiko Kudera dan hat-trick daripada Yasuhiko Kudera. Jaringan dari Wataru Komeda dan juga satu gol Kunishige Kawamoto. Kerana kemenangan besar kepada Jepun. Di Pesta Bola Merdeka 1968. Pas ini komentator nggak jelas guys, sumpah ini yang ini. Musim Liga Indonesia sebanyak 7 kali. Apakah itu akan berlaku sekali lagi? Jika permainan kurang dari 2 minit, waktu sebenar untuk ditamatkan. Aneh banget bahasa. Sumida terlepas. Jika tidak, ia boleh mencetuskan satu lagi gelombang serangan untuk Jepun di sebelah tepi. Tuh, ngeselin pelatih Jepang ini mukanya. Moriyasu boleh berpuas hati semangat yang diberikan oleh pemain-pemain yang sebelum ini diketepikan. Akan memiliki lebih banyak pilihan selepas ini untuk disenaraikan. Capek nontonnya guys, asli. Beberapa nama besar yang lain. Aduh, jangan gol dong. Kalau Tidak. Lagi satu lagi sepakan sudut. aduh, Sayuri apa Yakub nih guys? Aduh, merenung boy. Tapi keren Indonesia. Jepun terkendam untuk mereka. 3 di separuh masa yang kedua. Tambahan masa 3 minit. Jepun mencari gol yang ke-7. Satu tadukan Let's penting go. dapat dilakukan oleh Justin Abda untuk sudut ke-7 buat Jepun. Hayo. Ini mes Rido nggak main nih. Emang ditahan kayaknya anjing. Tinggi dapat ditanduk. Seko. No. Ya, Marcelino kecil banget guys, nggak kuat udah. Menahankan bola lebih lama. Cuba untuk mengulanginya semudah dan berjaya. Marcelino Ferdinand. Ada asakan dilakukan oleh Masuki Sato. Ya Allah. Buat Jepun selepas ini adalah bagi kejohanan PEFF. Ayolah kamu Min. Akan memulakan kempen tersebut ke depan dengan Hong Kong. Mes bangun mes. Kemudiannya bertemu tuan rumah Korea Selatan. Hujan ya, aku basah batu baju pada ya.
pasukan Itu bawa, ambil. Football Federation. Mau meh. Termasuklah Guys, abis ini live Pokemon Unite lagi gak sih? Live lah ya, buat melupakan lah ya. Pusingan akhir. Gila, disuruh lari mulu orang ini. Itu tuh, ambil terus. Males banget. Mungkin capek lah ya. 21 percubaan. Tadi Jepun Jir, orang Jepang ada juga yang jelek guys, tuh yang hitam. Berjaya menghalak Indonesia dari melakukan percubaan ke arah pintu gol. 11 tepat, 7-1 penguasaan bola. Oh, dikit lagi habis sih guys. Habis ini kayak habis nih. Mungkin ini akan menjadi serangan yang terakhir yang akan diatur, yang akan Udah lah, dilakukan cukup lah. oleh Jepun. Satu lakungan tinggi yang sedikit mengecewakan untuk isyarat sepakan gol. Dan Oh, habis. officer tamat dibunyikan. Pesta jaringan Thank you ya. di Smita City Football Stadium apabila mereka merekodkan kemenangan besar untuk mengatasi Indonesia bagi menutup cerita dalam perpustakaan kelayakan ini. Jadi keputusan tamatnya Jepun 6, Indonesia 0. Gila, Emil. Keren sih Emil. Emang ini bukan lawan kita guys sebenarnya guys. Udah lah ya. Kita lanjut ini gak sih live ini guys, live Pokemon Unite. Mau gak Unitean kita sembari gua ngecas HP. Sekarang jam berapa sih? 7:30 ya, 7:30. Sampai tidur lah ya, mengantuk. Ntar gua tapi mau bentar guys, bentar. Oke, gua akhirin aja. Kita akui kekalahan kita 6-0 ya, kita kalah. Semoga ada peningkatan lagi lah buat tim kita anjir. Mudah-mudahan bisa inilah ya, nanti di babak keempat bisa lebih melawan lagi. Jadi ya udah, makasih yang udah mampir. Mungkin abis ini gue live Pokemon Unite lagi guys. Suara kucing lagi musim kawin nih anjing. Udah, gue mau nyebat dulu, abis itu kita lagi langsung ke Pokemon Unite, oke? Makasih yang udah mampir, sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.